طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam ni'matan jazilatan ala dawami yaumil marji' jami'il anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihil gharil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan, al-mukarramun wal muhtaramun الذي يحضرون في هذا المجلس المبارك الاسمحوم Bapak Ustadz Kusnari DKM Rodotul Jannah, Bapak Ustadz Antis Sutisna DKM An-Nur, Bapak Ustadz Slamet, Bapak Kades, Bapak Agus Setiantoro, Bapak Ketua RW 12 Bapak Sumarji Widodo, Ketua Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Ibu Arifin, Ketua RT 0612 Bapak Syairazi. Begitu juga belah kanan saya yang rambut gondrong. Ini namanya kalau kata orang Jawa Timur dipanggilnya Cak Nasir. Dia naik motor, untung nggak ngotel beca. Nah, mudah-mudahan orang tua kita, kesepuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau-beliau dilancarkan segala urusannya, diberkahkan dalam rumah tangganya, diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Begitu pula salam penghormatan saya sampaikan kepada aparatur pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri-nya. Begitu juga Majelis Ta'lim Al-Ikhlas dan Majelis Ta'lim Baitul Ma'mur. Mudah-mudahan guru-guru kita semua diistiqomahkan dalam perjuangannya, diistiqomahkan menyebarkan kalimat-kalimat yang agung sehingga memberikan manfaat kepada putra-putri bangsa Republik Kesatuan Indonesia. Amin ya Rabbal. Begitu pula salam penghormatan saya sampaikan kepada
seluruh jamaah hadirin dan hadirat, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, semuanya kita minta sama Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Rahim. Tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah sembuhkan segala penyakitnya. Yang belum punya hajat Allah berikan hajat yang baiknya. Dikabul segala hajat-hajatnya. Dan diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Dilancarkan segala urusannya. Diberikan keistimewaan dalam rumah tangganya. Dan tidaklah kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tidaklah kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya emak-emak perempuan, emak-emak semua ini. Emak-emak semua. Yang gadis cuma 2, yang belakangnya emak-emak. Tapi mudah-mudahan yang belum punya jodoh Allah berikan jodoh yang soleh dan solehah. Kenceng amat ini. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya malam hari ini saya masih kecapean. Karena tadi pagi saya ke Surabaya, sore langsung pulang lagi ngisi acara di Gisoka kedua di sini. Habis dari sini lanjut ke Cirebon ngisi acara juga. Nah, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang katanya suruh nambah bini lagi. Masya Allah. Kok Habib ngomongin bini, ibu, bapak, ya ibu-ibu nih khususnya nih sebelum saya bahas tentang maulid. Lelaki itu kan boleh menikah lebih dari 1. Menikah kan boleh. Mathna, thulatha, waruba boleh. Cuman pertanyaannya bisa adil apa enggak? Ibu-ibu langsung semangat amat. Kan adil 50-50. Bukan begitu namanya adil. Adil itu misalkan suaminya ibu-ibu, istrinya 2. Tapi kalau kejadian nggak apa-apa. Istri yang pertama punya anak 4. Istri yang kedua namanya janda muda belum punya anak. Ki Nasir langsung senyum aja. Janda belum punya anak, anaknya belum ada. Terus bilang adil, bukan adil 50-50. Yang makna adil mutawassit, di tengah-tengah. Istri yang pertama punya anak 4, istri yang kedua belum punya anak. Tetap nafkah dibanyakin terhadap istri yang pertama. Cuman sekarang bapak-bapak kebalik sarungnya. Mentang-mentang punya istri muda, nafkahnya dibanyakin sama yang muda. Kalau ibu-ibu marah, bisa-bisa dikasih kopi diisi racun tikus. Kita ngikutin sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu masih banyak. Kalau memang diri kita bisa ngikutin anjuran Nabi, maka kita dipersilahkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Cuman sekarang kebanyakan orang lelaki hawa nafsu.
Niat ibadah, niat ibadah, niat ibadah. Tapi bukan ibadah melainkan dibarengi dengan syahwat. Ini yang diharamkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sendiri masih muda. Saya kelahiran 94. Masih kuat Habib Agil. Apa ada mau daftar? Boleh nanti daftar sama teman saya. Masya Allah, saya 94, kelahiran 94, bulan 4. Untuk tanggalnya mikir sendiri. Naam. Kemudian saya dididik oleh orang tua saya. Alhamdulillah wa summa alhamdulillah. Dengan keluarga yang agama. Termasuk abah saya tokoh besar di daerah Cirebon. Cuman beliau meninggal dunia, mudah-mudahan kuburannya dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya dari 2 saudara, saya yang paling kecil. Abah saya punya anak dua-duanya lelaki. Semuanya dipondokin, cuman yang ngajar kitab, yang dakwah, abah nurunin ke saya. Kalau kakak saya nuruninnya dia seperti abah saya. Orang yang kurang enak, bisa dikatakan apa? Bukan dukun, bukan. Kalau habaib, abna'ur rasul, jadi dukun itu haram, aib. Kok bisa? Jadi dukun Nabi tidak pernah mengajarkan umatnya untuk saling santet menyantet. Apa di sini banyak yang masih usum santet-santetan? Hah? Ya siapa tahu ngikutin Gus Samsudin. Iya. Kalah sama pesulap merah, Ustaz. Masya Allah. Kemudian saya dididik dari kecil, lulus SD sambil sekolah umum di pondok pesantren. Terus sampai nikah, termasuk saya setelah dari Habib Taufik dari Hadramut. Sebelum menikah saya khidmah juga sama saya punya guru, yakni Buya Yahya. Tapi tetap semua yang hadir di sini mukanya yang muka ontak nggak ada, cuman saya doang. Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membahas tentang Maulid, saya mau tanya semua yang hadir di sini siap dengarkan? Siap mengaji? Pak, sebelah belakang, paling belakang Pak. Lemes amat. Ngopi apa ngopi? Ngopi mulu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara merayakan Maulidur Rasul tidak hanya membaca tentang sejarah Nabi, tapi kita bikin acara Maulid ini adalah salah satunya bertatap wajah, bermuajahah satu dengan yang lainnya. Sehingga bertatap wajah antar umat Nabi, bertatap wajah dengan pengikut Nabi, salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianjurkan apa? Kita kalau sudah bertemu kita salaman, betul? Kalau sudah salaman tanya kabar, betul? Menyambung tali silaturahmi. Kita bikin acara Maulid begini bukan hanya tentang Maulid, bukan. Tapi kita di sini niat pertama untuk membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat yang kedua, kita dianjurkan untuk saling bersilaturahmi. Orang yang bersilaturahmi, satu, Allah panjangkan umurnya. Dua, Allah hapuskan dosa-dosanya. Tiga,
orang yang bersilaturahmi Allah akan memberikan rizki yang halal, manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Saya kalau begitu saya mau tanya, bersilaturahmi itu bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Sallu ala nabi. Sehingga bersilaturahmi anjuran Nabi, anjuran Rasulullah. Nabi mengatakan wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qati'ur rahim mal'unun walau mat fi jafil Ka'bah. Qati'ur rahim, yang telah memutus tali silaturahminya, tidak sapa dengan tetangganya, tidak menegur dengan rakyatnya, mal'unun walau mat fi jafil Ka'bah. Orang tersebut yang niatnya memutus tali silaturahmi akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun orang tersebut mati di dalam Ka'bah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bapak ibu jangan suka manyun-manyun sama tetangga. Ya, semua khususnya buat saya sendiri. Jangan suka ngomongin orang, gibahin orang. Gak usah ngomongin hal-hal yang keluar dari syariat. Beb, kalau saya ngomongin orang berkaitan dengan syariat, hukumnya gimana? Ya juz di dalam ilmu fikih. Kita ngomongin orang tersebut berkaitan dengan agama, sedangkan orang tersebut tidak ada akhlak contohnya kepada Nabi, wajib kita omongin orang tersebut. Kita ngomong dengan tetangga dibolehkan di dalam syariat. Tapi kalau kita ngomonginnya soal orang itu, orang anaknya cakep tapi lakinya suaminya kepalanya peang, na'udzubillah. Namanya hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu. Al-lisan sagiruhu, lisan itu bentuknya kecil. Ya, lisan itu bentuknya kecil. Wa aktsariz dzunubuh, tetapi banyak mudarat yang menyakiti hati perasaan orang lain. Jadi betul kalau ada pepatah mengatakan lisan tidak bertulang, betul. Kalau lisan bertulang gimana mau ngomongnya? Ya, tapi kalau berkaitan dengan syariat, orang tersebut nggak pernah sholat, berbuat yang haram, yang selalu mabuk-mabukan, yang selalu melaksanakan maksiat, dibolehkan ngomongin orang yang berkaitan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Sallu ala nabi. Mau lanjut apa enggak? Kapan lanjutnya? Tahun depan aja. Maksudnya biar tahun depan saya diundang lagi. Tapi mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Ini soalnya udah 15 menit, gak kerasa. Ibu-ibu mah baru mulu. Ibu-ibu gantiin saya di atas ya. Masya Allah. Baik, kemudian yang kedua, kita berbicara tentang Maulidur Rasul. Seseorang yang makhluk luar biasa, manusia kalangan yang luar biasa, sehingga di alhamdulillah thumma alhamdulillah kita dijadikan daripada golongan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan, di dalam hadis qudsinya, bukan di Al-Quran, mohon maaf. Di Al-Quranul Karim, Allah selalu menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada air. Buat ente maksudnya biar nggak ngantuk. Masya Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melalui hadis qudsinya menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyanjung apa? Allah mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Allah menyebutkan 3 kali
Allah menyanjung Rasulullah 3 kali. Laulaka, laulaka, laulaka. Kalau bukan karena engkau Nabi Muhammad, kalau bukan karena engkau Rasulullah, kalau bukan karena engkau Habibullah, ma khalaqta aflak. Saya niscaya saya tidak akan menciptakan langit, bumi, surga serta isinya. Sallu 'alan nabi. Sallu 'alan nabi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Allah, ya Rahman, ya Rabbul Jalal, kalau engkau ciptakan langit, bumi, surga serta isinya untukku, lalu ini aku Rasulullah untuk siapa?" Sallu 'alan nabi Muhammad. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Anta li habibi." Engkau seutuhnya, seluruhnya hanya untuk saya. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya kedua kalinya dengan Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ya Muhammad ibn Abdullah, kau sudah tahu langit bumi serta isinya serta surga serta isinya aku ciptakan untuk engkau, dan engkau aku ciptakan untukku, lalu aku Allah Rabbul Jalal untuk siapa?" Lalu Allah untuk siapa? Uskutul Mustafa. Rasulullah tidak menjawab daripada pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menjawab bingung, mau jawab khawatir, mau menjawab takut. Lalu Allah melanjutkan lagi, aku untuk apa? Untuk liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku Allah Rabbul Jalal hanya untuk umatmu yang selalu senantiasa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. Sallu 'alan nabi. Sallu 'alan nabi. Sehingga yafrahun bin nabi. Nabi bangga, Nabi gembira bahwa untuk umat Nabi termasuk kabar yang paling suci untuk Nabi dan untuk umat Nabi Muhammad, bahwasanya yaqra'u bis salati 'alan nabi dakhala 'alal jannah. Orang yang selalu bersalawat sama Nabi, orang yang selalu dekat dengan Nabi, jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu saya mau tanya semua yang hadir di sini, kalau begitu kita bersyukur tidak menjadi umatnya Nabi, bahagia tidak menjadi umatnya Nabi. Sallu 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian kita berkumpul di sini merayakan maulidnya Nabi, tidak lain dan tidak bukan merupakan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad. Betul? Betul? Tidak semua orang, tidak semua yang pangkatnya besar, bahkan siapapun orangnya yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir di dalam majlis maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini semua yang hadir di sini secara tidak langsung maupun secara langsung disebut nama kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui biqulubina, dengan hati kita, sehingga kita bisa berjalan menuju majlis maulidnya Nabi besar Muhammad. Dan kita membaca syirah tentang Nabawi. Tadi baca maulid Simtuduror, baca maulid Simtuduror. Baca maulid Simtuduror adalah karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Asli beliau di kota Siwon, yang kemarin hallnya ada di Solo. Ya, kita membacakan managibnya, bahkan yang mengarang maulid Nabi bukan orang sembarangan. Di usia 9 tahun yaqdatan ala Nabi Muhammad. 9 tahun bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena wasilah didikan orang tuanya. Kalau engkau ingin menjadi anak Umi Hubabah Syarifah Alawiyah Al-Jufri,
ibu beliau. Kalau engkau memang betul-betul aku anggap anakku, wahai Ali, syaratnya satu, engkau harus mampu bertemu dengan kakekmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidi Al-Habib Ali bingung, tanya dengan gurunya, tanya permintaan orang tuanya, selalu setiap malam sholat hajatnya, sholat taubatnya, selalu bersujud dengan Allah agar bertemu dengan Nabi Muhammad. Akhirnya Al-Habib Ali di usia 6 atau 7 tahun beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Al-Habib Ali bermimpi dengan Rasulullah, Al-Habib Ali merangkak nangis, ketuk pintu di kamar ibundanya. Ketuk pintu, ya ummi iftahil babil ghurfatik. Wahai ibu, bukalah pintu ini. Dibuka dengan ibundanya. Kenapa wahai anakku? Aku telah bermimpi dengan Nabi Muhammad. Apa kata ibundanya? Engkau belum aku anggap sebagai anakku. Bu, didik anak, tanamkan cinta kepada Nabi. Semuanya. Akhirnya kalau engkau hanya bermimpi bertemu dengan Nabi, aku belum ridho dengan engkau wahai Ali. Subhanallah. Akhirnya Al-Habib Ali mengadu dengan gurunya, mengadu. Begitu di usia 9 tahun baru bertemu dengan Nabi Muhammad secara langsung. Begitu buka pintu, wahai Umi, sekarang aku telah mendapatkan ridhamu. Sekarang Rasulullah ada di dalam kamarku. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Kita nggak pernah bermimpi dengan Nabi. Kita nggak pernah bertemu dengan Nabi. Dosa apa yang kita perbuat? Setiap hari kita bermaksiat kepada Allah. Al-insan mahalal hatta wan nisyan. Ya, catatan manusia kita sebagai seluruhnya dijadikan sebagai manusia pelupa dan salah. Tapi berkat Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita membaca sirah-sirah Nabi, sehingga di dalam kitab I'anatut Talibin, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, "Lau kana li mithlu jabali Uhudin dahaban la anfaqtuhu ala qiraatil maulidir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita nih yang hadir di sini membaca sirah Nabi, yang menggembirakan hati Nabi, yang selalu bertolak al-badru dengan Nabi. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, seandainya lau kanali mislu jabali Uhudin dahaban, seandainya aku diberikan gunung Uhud yang terbuat dari emas oleh Allah, la anfaqtuhu ala qiraatil maulidir Rasul. Itu gunung Uhud yang terbuat dari emas, saya akan bagikan terhadap orang-orang yang selalu membaca maulidnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Kita patut bersyukur sebagai umat Nabi, dan kita patut bersyukur sebagai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai madhab kita Al-Imam Syafi'i, Asy'ari, Maturidi. Enggak, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak gampang mengkafirkan. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah hifdzul lisan qoblal amal. Kita nih, ulama-ulama kita, guru-guru kita, sebelum mengucapkan dengan amal, beliau terlebih dahulu mengucap lidahnya. Makanya Bapak, Ibu, sekarang banyak orang-orang masukin ke pondok pesantren, masukin ke tempat-tempat agama, tapi manhajnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak, betul Ustaz? Betul, di mana-mana semuanya. Bahkan di dunia sekalipun, mayoritas umat Nabi bermanhajkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak gampang mengkafirkan, tidak gampang mengkafirkan sahabat Nabi, tidak gampang mengkafirkan keluarga Nabi, yaitu Ahlus Sunnah wal
wal jamaah. Makanya Bapak Ibu hati-hati, hati-hati. Banyak sekarang nih orang bikin acara maulid dibilang bid'ah, betul? Kita bikin Isra Mi'raj dibilang bid'ah, betul? Itu ulah ulama kebanjiran. Ulama kebanjiran. Kok bisa Habib ulama kebanjiran? Ya, yang suka pakai celana cingkrang, jenggotnya cuman berapa biji doang. Cuman hafal hadis satu. Oh itu sesat, itu bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah finnar wa kullu dhalalah finnar. Barang siapa yang setelah melaksanakan hal-hal yang bid'ah. Bid'ah tahu Pak? Bid'ah tahu? Tempe goreng. Bid'ah tahu? Tempe goreng sama dodol mendoan. Jadi bid'ah itu yang nggak pernah dilakukan sama Nabi, dia katakan. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Orang yang ngomong bid'ah ceramah pakai speaker lagi. Bahlul apa bahlul? Main HP lagi. Ngakunya paling mengikuti Nabi. Tetangga bikin acara maulid dibilang bid'ah. Tetangga ada acara tahlil dibilang bid'ah. Bid'ah, apa bid'ah? Tapi kita merayakan maulid Nabi adalah salah satu kita diperintahkan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya kalau memang betul maulid itu tidak bid'ah? Mari kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, kalau kita nih anak-anak muda, bapak ibu punya anak di pesantren, tahu qul itu apa? Qala yaqulu qul. Qul salah satu fi'il amr. Qul, katakan Nabi Muhammad, katakan Rasulullah, katakan apa? Bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dengan kasih sayang rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hendaknya kita sebagai pengikut Nabi wajib bergembira atas kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Jadi hal-hal yang bid'ah yang cuman hadis apal satu masuk ke Indonesia, masuk ke Cisoka. Kalau ada yang begitu, mak-mak jagonya bikin sambal. Ngulek sambal yang banyak, siramin ke orangnya. Habib kok galak banget, dia nggak pernah sopan sama Nabi, buat apa kita baik? Betul, betul. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, sabbihisma rabbikal a'la. Nabi adalah nama yang begitu besar. Siapapun orangnya, manapun sukunya, dari mana dia berasal, dilarang menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bikin acara maulid Nabi sesuatu yang halal, yang yajuz, dibolehkan dalam syariat. Kita banyak petuah-petuahnya. Apakah kita bersolawat dibilang bid'ah? Apakah kita membaca sirah nabawiyah kita dibilang bid'ah? Giliran main gaple nggak dibilang sama dia, dibilang bid'ah. Mojok di kuburan, kasih lilin, mainan kartu remi, mereka nggak bilang bid'ah. Betul, betul. Ini namanya sarungnya kebalik. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Kemudian yang ketiga, kita juga sebagai umat Nabi harus selalu biasakan lidah kita untuk menyanjung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyanjung Rasulullah, kita baca Maulid Simtudurar, karyanya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi,
Yang pertama kali membawa Maulid Simtuduror ke Indonesia itu saya punya kakek Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang tadi pagi haulnya di Surabaya. Yang pertama kali ada haul juga di Indonesia. Zaman dulu nggak ada yang makna kiai, ustadz, mohon maaf. Kalau ada perayaan tentang selamatan, tentang haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nggak ada. Sultan Hasanuddin nggak ada, hanya menggunakan kalimat selamatan. Tapi makna haul pertama kali juga saya punya kakek Al-Habib Muhammad bin Idrus yang mengenalkan haul di Indonesia. Di mana tempatnya Habib? Pertama beliau mengadakan haul yaitu di daerah Tegal, makamnya Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita suatu saat bisa ziarah ke sana semua. Al-habal minal habal, semua jalurnya suci. Kita sebagai umat Nabi jangan sampai ikuti jalur setan. Kok bisa? Ya, kalau kita mengikuti jalur setan, apapun perbuatan kita akan kita tabrak. Tapi kalau kita dengan Rasulullah, apapun dengan yang kita dekat dengan ulama, tidak akan diri kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir maupun batin. Dengan catatannya apa? Ya, kita umat Nabi, ayo memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Allah. Apa Allah katakan? Innallaha, sesungguhnya bitaukid, meyakinkan. Meyakinkan Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat-malaikat Allah yusallun mengucapkan kalimat fi'il mudhari yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yusallun ditambahkan waw di belakangnya menandakan jamak mudzakkar salim, bahwa seluruhnya para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala selalu membaca solawat kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makanya kita perbanyak solawat. Bu, Pak, solawat itu enggak susah. Solawat itu enggak susah, enggak. Mau kalian memakai celana pendek, kita baca solawat, tetap solawat kita diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang duduk sambil ngopi, ibu-ibu sambil ngulek cabai, baca solawat, tambah enak cabenya, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kita, dengan catatan jangan pernah membaca solawat di dalam kamar mandi. Ntar inti bilang solawat, yang penting solawat. Kata Habib Agil yang penting solawat, tahu-tahu solawat dalam kamar mandi. Habib Agil ditimpukin sama masyarakat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min. Solawat kita, bagaimana para sahabat Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah. Mari kita lihat dalam akhlak perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membahas tentang akhlak dan ilmunya Rasulullah sebagai cermin kehidupan kita. Ini tema adalah tema luar biasa. Sekarang anak kita, anak kecil, kalau enggak pegang handphone pasti nangis. Betul apa betul? Betul apa betul? Kenapa? Kehidupan Rasulullah, akhlak Rasulullah sudah tidak diterapkan di dalam kehidupan kita masing-masing.
Dengan bagaimana kita harus irja alal akhlaqin nabi wa irja ala tariqatin nabi. Mari kita balik dengan jalurnya Nabi SAW dan akhlaknya Rasulullah. Kira-kira semua yang hadir masih siap dengerin apa tidak? Kayaknya yang pada ngantuk nih. Udah biarin saya ngobrol sama mak aja rame. Ngantuknya pengen sare awas jangan kebanyakan sare nanti paeh. Masya Allah. Pak mau sare Pak. Bapak-bapak yang sebelah kanan. Pak mau dengerin. Kayaknya ada yang duduk sambil ngantuk-ngantuk. Ada yang kepalanya udah kayak mainan boneka dalam mobil ngangguk-ngangguk. Masya Allah. Coba yang di belakang semuanya, Bu. Encan sare, Bu. Encan. Masih kuat, Bu. Ibu tenaganya simpen buat di rumah. Masya Allah. Baik, kita lihat bagaimana ketika akhlak Rasulullah SAW. Menantu Rasulullah Al-Imam sekaligus saudara sepupu Rasulullah Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menantu Rasulullah, keluarga Nabi, ketika ditanya tentang akhlaknya Nabi sama seorang A'rabi, mohon maaf, orang A'rabi ini orang seperti orang yang nggak punya pendidikan. Imam A'rabi, orang A'rabi. Kalau orang ulama disebut Al-Imam A'rabi, berarti dia bisa mendapatkan gelar seorang alim di tengah-tengah orang yang tidak punya berpendidikan. Tapi di riwayat disebutkan Al-Imam Ali ditanya seolah dengan seorang A'rabi. Apa Sayyidina Ali dikatakan? Wahai Ali, kau itu kan menantunya Nabi. Sayyidina Ali, kau itu kan yang paling dicintai oleh Nabi. Coba dong beritahukan is'alni. A'rifni wa kaifa akhlaqin nabi. Wahai Sayyidina Ali, tolong dong ceritain tentang akhlaknya Nabi. Tolong dong biar kita tahu akhlaknya Nabi itu. Apa Al-Imam Ali mengatakan? Wallahi matla'ul galil. Demi Allah wahai Arabi, walaupun saya selalu dekat dengan Nabi, setiap hari bertemu Nabi, makan bersama Nabi, saya tidak mampu menceritakan keluasan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayo Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak kita, pemuda-pemuda kita untuk biasakan mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Imam Ali mengatakan, kalau engkau pengen tahu hal ta'rifi bi akhlaqin Nabi al-mawjud fil Qur'anil Azim. Kalau engkau mau tahu akhlaknya Nabi, baca Al-Quranul Karim. Bacanya setiap hari WhatsApp. Baca WhatsApp. Emak-emak akhir bulan, Pak kapan gajian? Begitu. Masya Allah. Kemudian si anak-anak mudanya, sayang lagi di mana sayang? Udah begitu bilang masih pacaran, bilangnya Abi Umi. Ya Allah. Tapi mudah-mudahan yang hadir di sini yang masih pacaran pada putus semua. Kok Habib begitu doanya? Iya, karena sesuai syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi tidak boleh pacaran sama orang yang bukan muhrim. Amin ya Rabbal. Ini anak-anak hadros semangat amat ya. Jomblo. Masya Allah. Wah Habib, tapi saya kan pengen niat ta'aruf. Inna lillahi. Pengen ta'aruf WhatsAppan. Panggil Abi, Umi. Mulut lu bau jigong. Masya Allah.
Kalau kita dengarkan. Kita pengen ta'aruf. Pertama, ta'aruf tidak boleh menghubungi. Kemudian yang kedua, niat ta'aruf, jangan suka meminta foto wajahnya. Enggak beb, tapi ta'aruf begini, lu bukan ngikutin Nabi, lu ikutin setan. Na'udzubillah min dzalik. Sampai sini jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Takbir. Masya Allah, mak kalah suaranya. Masya Allah. Makanya kalau kita pengen ta'aruf, dengarkan semuanya. Ini pelajaran untuk orang tua. Pelajaran. Saya waktu di Hadramut, tahu Hadramut Bu? Hadramut tahu? Pojokan jonggol. Hadramut itu di Yaman. Makanya disebutkan 1000 wali adanya di Hadramut. Madhab yang paling kuat, madhab Syafi'i itu adanya di Hadramut. Orang Hadramut kalau mau menikahkan anaknya, anak kita laki-laki, pengen minta anaknya fulanah misalkan, ibunya suruh masuk ke dalam rumahnya. Jadi orang Hadramut nggak seperti kita, melihatkan wajah keluarganya sesuatu aib yang besar, ibadah Allah. Aib orang Hadramut. Makanya orang Hadramut, mohon maaf, tetap bagaimanapun juga banyak orang-orang cingkrangnya, ada aja segelintir. Sehingga ada pernah suatu kisah, ini kisah terjadi waktu di zaman saya. Ada orang santri, orang luar negeri, kirim surat-suratan sama abi umi. Akhirnya apa? Walaupun dia madhabnya beda, orang tuanya datang ke Rubat bawa pistol AK-47. Bener ini serius. Bawa pistol AK-47. Ketoknya sama gurunya. Mana si fulan? Dia sudah berani menghina martabat keluarga saya. Kalau tidak dinikahkan, demi Allah dua-duanya pasti saya tembak. Orang Hadramut saking menjaga aurat, saking menjaga wajah kecantikan putri dan istrinya, ditutup rapat-rapat di dalam rumah tangganya. Itu perjuangan Nabi, kita ikutin. Ini enggak. Istrinya kadang-kadang bikin selfie, bikin status WhatsApp. Ayah pengen jalan ke mall ya. Bukan begitu namanya. Itu sama halnya membuka aib, membuka kekurangan di dalam rumah tangga. Begitu. Kalau pengen ngikutin Nabi bukan begitu. Kalau ente ngikutin Abu Jahal ya seperti itu. Abu Janda katanya. Ya Allah. Nggak kerasa udah mau 1 jam. Lanjut. Masya Allah, pulang dari sini bisa diimpus saya. Ayo kita lihat sesuatu akhlak Nabi. Siap dengarkan. Sallu ala Nabi. Ada kisah yang menarik bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anaknya. Apa didikan Nabi? Yang pertama, didikan Nabi terhadap putrinya tidak pernah mengeluh. Yang pertama, tidak pernah mengeluh. Ketika Al-Imam Ali bin Abi Thalib bersama Sayyidil Kaunin wal Jannatain dengan cucunya pemimpin ahli surga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Makanya kita punya syariat, orang mukmin boleh kerja terhadap orang kafir, boleh. Kenapa? Dulu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib mengajak Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain untuk mengisi bak kamar mandi orang Yahudi. Tapi apakah dia diberikan uang yang banyak? Tidak. Hanya diberikan 3 butir korma. Apakah mereka mengeluh? Andaikan ya Rabb, andaikan Rasulullah mengangkat tangannya, ya Allah, berikan harta yang begitu banyak
seperti hartanya Nabi Sulaiman atau lebih dari hartanya Nabi Sulaiman, niscaya Allah akan kabulkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak meminta harta untuk mendidik anak-anaknya. Didikan Nabi dididik. Silahkan engkau menimba ketika Rasulullah datang ke rumah Sayyidatina Fatimah. Ya Sayyidatina Fatimah, ainal Hasan wal Husain? Mana wahai Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Idhabu ala abu. Kata Sayyidatina Fatimah, dia telah pergi bersama ayahnya. Ila aina, kemana dia? Dia mengisi bak-bak orang Yahudi yang kosong. Mereka akan menimba air untuk mandi kebutuhan orang Yahudi. Kalau kita enggak, jangankan kita yang kerja sebulan 4 juta masih ngerengek, masih kurang. Betul? Betul? Masih kurang, gaji sudah 4 juta. Masih kurang. Ini salah satu dalil boleh umat muslim ikut kerja bersama orang yang non muslim. Tapi bagaimana kalau kita lihat akhlaknya Nabi mendidik anak-anaknya, mendidik anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dipeluk, digendong, dipeluk, bayangkan umur 4-5 tahun. Anak Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, anak Sayyidina Ali, cucu Rasulullah, 4 tahun 5 tahun sudah membantu mencari nafkah untuk kedua orang tuanya. Makanya disebutkan Sayyidatus Sabab min ahlil jannah, pemimpin manusia, pemuda ahli surga, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Tapi insyaallah mudah-mudahan semua pemuda-pemuda bisa mengikuti jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalurnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Amin ya rabbal alamin. Sehingga suatu ketika pernah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang mengetuk rumah putri tercintanya, Sayyidatina Fatimahuz Zahra. Makanya ini pelajaran buat semua yang hadir di sini. Kalau kita menyebut nama Nabi, jangan dengan pakai namanya. Walaupun sahabat-sahabatnya, walaupun putrinya, ente panggil Muhammad, mat, lu kira mat orang jualan es. Iya, makanya ada ustadz kiai yang ngomong gak menghargai Nabi, tegur dia. Berani gak? Berani gak? Ini bapak-bapak biasanya sebelah kanan tukang pukul semua ini. Masya Allah. Makanya gak boleh kita sebut nama Muhammad saja, dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita ahlu sunnah wal jamaah memanggil nama sahabat Nabi bukan nama kar, bukan. Man, Utsman dipanggil man. Abu Bakar, kar, itu namanya tidak ada akhlak dengan keluarga Rasulullah dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana sebutnya? Sebut pakai nama Sayyidina Muhammad, Habibuna Muhammad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Sebutkan nama-nama yang mulia terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak, ngakunya ustadz, ngakunya kiai, ceramah manggil mat doang. Na'udzubillah min balik. Makanya enggak boleh ikutin ulama yang tidak pernah bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah. Ulama saja enggak bisa menghargai, menghormati nama Nabi, jangan harap besok kau akan dihormati oleh umat Nabi. Sekarang banyak ulama begitu. Kadang-kadang ente mau ceramah, ngundang ustadz, ngundang kiai, minta DP dulu lagi. Lu kira itu apaan? Mau beli motor pakai DP? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak begitu, saudara. Tidak. Makanya alhamdulillah, saya bersyukur punya guru Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wa afiah. Amin ya rabbal. Beliau pernah bercerita dengan saya, pernah bercerita. Ini akhlak yang harus kita ikuti.
Ulama yang harus kita ikuti bagaimana? Mari kita dengarkan. Beliau pernah bertanya dengan saya. Beliau menyebut saya Y. Y itu seorang pemuda Habib. Panggilnya Y kalau di Jawa Timur. Y. Kalau di Cirebon namanya Ayib. Kalau di Jawa Timur namanya Y. Akhirnya beliau mengatakan, Y, sekarang ente masih dakwah. Alhamdulillah, saya manggil beliau dengan sebutan Abi, Abah. Tapi kalau yang lain-lain manggilnya Ustadz. Ustadz. Awas, hati-hati. Punya gelar Ustadz itu luar biasa beratnya. Jangan sampai Ustadz tahu-tahu makan proposal. Panggil Ustadz makan uang masjid. Na'udzubillah min. Panggil, Naamdi, saya masih. Agil masih, saya bilang. Karena kalau kita menyebut ana, menyebut saya di depan orang tua, nggak ada akhlak dengan orang tua dan guru. Sebut nama merendahkan dirinya. Naam, Agil masih, saya bilang. Terus sekarang usahanya apa? Usahanya masih ada kecil-kecilan, kita dijual online, Bi. Alhamdulillah, teruskan. Pesan ana, kata beliau, jangan sampai mengharapkan amplop ketika berceramah. Jangan mengharapkan amplop ketika dibutuhkan dengan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau kalian menarif, apalagi pakai tarif, mengharapkan amplop, diterbesit di dalam diri kita, di dalam hati kita pengen amplop. Walaupun itu dapat halal, tapi kalau kita kerjakan, kita gunakan, haram hukumnya. Kenapa haram? Karena itu tidak sesuai syariat Nabi, tapi justru menjual syariat Nabi Muhammad SAW. Bagus, lanjutkan online-nya, bagus jualannya, lanjutkan. Karena Nabi berdakwah bukan hanya ceramah, tapi Nabi selalu berdagang pagi, siang, sore, malam dengan berdakwahnya. Sallu ala Nabi. Jadi kalau ada ustadz kiai minta amplop, minta DP, jangan disebut ustadz kiai, sebut aja es cendol. Betul. Ini Habib Agil nggak selesai kalau pegang mic enak begini. Masya Allah. Ente lanjut. Antum nih gantiin ana di sini. Akhirnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik putrinya Sayyidatina Fatimah Zahra, mengetuk pintu rumahnya. Diketuk pintu rumahnya. Mengetuk pintu rumah Sayyidatina Fatimah. Saat itu Rasulullah bersama sahabat yang bernama Sayyidina Imran ibn Husain. Sayyidina Imran ibn Husain sahabat Nabi, termasuk yang paling dekat dengan Nabi. Ya Imran ibn Husain, hal turid ittiba'ani ala baitil Fatimah? Wahai Imran ibn Husain, apakah kau mau ikut denganku menuju rumah putriku tercinta Sayyidatina Fatimah Az-Zahra? Qal na'am. Ya, saya mau ya Rasulullah mendampingi dirimu. Begitu diketuk pintu rumah Rasulullah, diketuk pintu rumah Siti Fatimah. Begitu diketuk, man bil bab, kata Sayyidatina Fatimah. Siapa ini yang di pintu? Ana abuki ya Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini abahmu Rasulullah. Akhirnya apa beliau katakan? Mohon maaf abah. Mohon maaf ya Rasulullah. Saat ini, detik ini saya tidak menggunakan pakaian sedikit pun yang menutupi auratku. Ditanya, kemana pakaianmu? Ainal malabis? Mana pakaian ente? Apa kata Rasulullah? Apa kata Siti Fatimah? Pakaian saya sedang digunakan oleh suami saya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bu, ngantuk bu ya? Habis ini deh. Tidur di kebun, dinyamukin nanti. Akhirnya, begitu diketuk pintu rumahnya, dijawab oleh Sayyidatina Fatimah, nggak bisa membuka. Bayangkan seorang putri pemimpin ahli surga, pakaiannya masih gantian terhadap suaminya. Sehingga riwayat mengatakan Rasulullah memberikan ridanya.
Rida ini seperti yang saya pakai, dimasukkan lewat jendela rumah Siti Fatimah Zahra. Begitu digunakan rapi, masih ada aurat yang terbuka, cuman pada saat itu belum turun yang namanya ayat hijab bagi wanita. Belum turun ayat yang mewajibkan wanita menggunakan jilbab. Masih terbuka, dibuka pintu rumahnya. Namanya orang tua dengan anaknya, dicium keningnya Siti Fatimah, dan kening Rasulullah dicium oleh Sayyidatina Fatimah Zahra. Begitu dicium, apa beliau mengatakan? Kaif asbahtil yom ya binti, bagaimana keadaanmu hari ini wahai putriku? Alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Alhamdulillah saya diberikan semuanya dalam kenikmatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, masih mengucapkan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala walaupun bajunya masih gantian dengan suaminya. Sehingga mengatakan, wahai Fatimah, hal fi ta'am fil darik, apakah ada makanan yang bisa kau makan di rumah ini? Jawaban Sayyidatina Fatimah Zahra, wajib ibu-ibu ngikutin akhlaknya Siti Fatimah. Apa beliau mengatakan? Wahai abah, demi Allah wahai abahku, saya 2 hari berturut-turut belum makan wahai abah. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Akhirnya beliau mendengar sahabat Sayyidina Imran bin Husain mencari makanan apa yang untuk dimakan untuk putrinya. Begitu dimasak dengan putrinya, apa Rasulullah mengatakan? Ya Fatimah Zahra, anta lam tadhul fil batnik yaumin wa ana abuk. Wahai Fatimah, engkau putriku, 2 hari engkau belum masukkan makan di dalam perutmu. Demi Allah wahai Fatimah, wallahi lam yadhul fil batni abik mundu 3 ayyam. Demi Allah wahai Fatimah, aku adalah pemimpin manusia, aku adalah pemimpin dunia akhirat. Beliau Rasulullah pemimpin kita, tidak ada gantinya. Beliau 3 hari berturut-turut belum kemasukan makan di dalam perutnya. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti akhlak Rasulullah walaupun tidak ada, kita harus bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, irfa' yadan wal 'udu 'ala rabbuk." Angkat kedua tanganmu ya Allah, ya Rasulullah, minta dengan Allah agar Allah mengabulkan doa engkau. Apa jawaban Nabi Muhammad? La uridu bi syai', saya tidak mau apa-apa. Ana 'abdan syakuruh. Saya bersyukur masih dijadikan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhlak daripada akhlaknya Rasulullah. Bagaimana kehidupan kita mau berkah kalau diri kita jauh daripada akhlaknya Nabi? Makanya kita dekatkan diri kita. Kita ikuti qudwah kita. Sekarang anak-anak kita, pemuda-pemudi kita tidak hafal siapa nama kakeknya Nabi Muhammad. Tidak hafal bagaimana kelahiran Nabi Muhammad. Kita yang mengaku sebagai umat Nabi, kita yang dikenal hanya orang-orang kafir yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayo ya ikhwani wal akhwati, kita balik lagi mengikuti ajaran Nabi SAW. Dahulul jannah labud, orang yang mengikuti Nabi pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keistimewaan dengan nama Nabi Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau punya anak kasih nama Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau kita mengikuti muttabi, mengikuti nama Nabi, akan mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap yang bernama Muhammad. Sallu ala nabi. Di dalam kitab Ushulul Ilmiyah disebutkan bahwa Nabi, keagungan nama Nabi,
wa fil Qur'an ismi Muhammad, wa fil Injil ismi Ahmad, wa fit Taurati ismi Ahyad, innama sami'a Ahyad li'anni Ahyad alal ummati finnari jahannam. Bayangkan, nama Nabi Muhammad disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dan nama Nabi Muhammad disebutkan Ahmad di dalam kitab Injil. Nama Ahyad disebutkan di dalam kitab Taurat bagi pengikut umat Nabi yang masuk ke dalam neraka jahanam, tapi Nabi tidak pernah meninggalkan umatnya. Justru Nabi mencari di mana umatku berada di dalam neraka. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini mendapatkan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan berkah dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan tangan kita agar bisa bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat nama Rasulullah, jadikan kehidupan kita agar mengikuti kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang akhlakul karimah, sakinah, mawadah, warahmah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya. Ya Rabb, berkah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapus dosa-dosa kedua orang tua kita maupun orang tua kita yang telah meninggal dunia, dimaafkan berkah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maupun orang tua kita yang masih hidup. Ya Rabb, berikan kesehatan atas berkah nama Nabi Muhammad. Ya Rabb, tidaklah kita meninggal dunia kecuali hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita, agar kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir, agar masuk ke dalam surganya Allah berkat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wal mu'afani minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang sampaikan pada malam hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Yang salah punya pribadi diri sendiri, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tala'al badra